Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusnianti, NIM 1901030018. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik soal HOTS beserta contoh dan pembahasannya. Nah, di mana soal HOTS ini atau HOTS merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skills yang artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, istilah ini pertama kali muncul sebagai salah satu sebuah pikir seorang psikolog pendidikan Amerika, Benjamin Samuel Bloom. Nah, salah satu kontribusi beliau untuk pendidikan terbit pada tahun 1956 melalui buku beliau yang berjudul Taxonomy of Educational Objectives. Nah, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan taksonomi tujuan pendidikan, yang intinya itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan memiliki 3 aspek utama, yaitu kognitif atau pengetahuan, efektif atau emosi dan sikap, serta psikomotorik atau aktivitas fisik. HOTS ini sebenarnya bukan terminologi asing dalam pendidikan matematika, tetapi guru perlu berhati-hati dalam memahami terminologi HOTS ini. Nah, ada beberapa ahli yang mengungkapkan atau mendefinisikan serta menilai bahwa salah satunya para ahli itu bernama Mainali yang mengatakan bahwa HOTS merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Nah, sedangkan ada ahli yang bernama Burkhardt yang menyatakan bahwa HOTS berkaitan dengan 3 hal, yang yaitu transfer, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Nah, transfer ini merupakan kemampuan siswa memanfaatkan apa yang telah dipelajari dan dalam kehidupannya. Kemudian berpikir kritis dimaksudkan sebagai berpikir rasional dalam reflektif, serta difokuskan pada pengambilan keputusan untuk mempercayai serta melakukan sesuatu atau tidak. Nah, sedangkan pemecahan masalah merupakan kemampuan siswa memanfaatkan apa yang telah dimiliki untuk memecahkan permasalahan yang sebelumnya belum ditemukan atau tidak rutin. Sehingga pengertian HOTS ini bisa kita simpulkan bahwa HOTS merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau rekal, atau menyatakan kembali yang disebut restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau riset. Nah, soal-soal HOTS ini mengukur beberapa kemampuan. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda. Dan yang keempat, menggunakan informasi yang sudah didapatkan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir itu menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik soal HOTS, di mana ada beberapa yang akan saya jelaskan tentang
karakteristik soal HOTS ini. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek mengingat dan memahami. Nah, yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Yang ketiga, stimulus menarik. Dan yang keempat, itu tidak familiar. Dan terakhir itu, karakteristik yang terakhir, yaitu kebaruan. Nah, dari karakteristik soal HOTS ini, yang pertama itu kita akan membahas tentang mengukur kemampuan tingkat tinggi. Nah, the Australian Council for Education Research atau disingkat dengan ACE menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses, yaitu menganalisis, merefleksi, memberikan argumen atau alasan, menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun, dan menciptakan. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi bukanlah kemampuan untuk mengingat atau mengetahui ataupun mengulang. Sehingga dengan demikian, jawaban soal-soal HOTS tidak tersurat secara eksplisit dan stimulus. Kemudian, kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah atau bisa disebut dengan problem solving, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, berpikir kreatif atau creative thinking, kemudian kemampuan berargumen atau reasoning, serta kemampuan mengambil keputusan atau decision making. Kemudian kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Sehingga untuk itu penting untuk guru memahami kriteria soal HOTS tersebut sebagai instrumen penilaian, dan guru mampu menyusun soal HOTS untuk membiasakan siswa dalam melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, yang ketiga adalah stimulus yang menarik. Nah, sebelum kita memahami apa itu stimulus yang menarik dalam karakteristik soal HOTS, nah kita harus mengetahui apa itu stimulus. Nah, stimulus adalah suatu cara yang dilakukan seseorang dalam mengatasi suatu masalah sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut pada proses belajar mengajar di kelas. Nah, pada dasarnya menuntut adanya sebuah stimulus yang baik dalam menumbuhkan kreativitas belajar siswa. Artinya, kreativitas siswa ini sebagai faktor utama. Nah, kemudian salah satu ilmuwan yang bernama Slamito yang mengungkapkan bahwa stimulus memiliki berbagai bentuk seperti perhatian, pengertian, dan penerimaan proses internal terhadap informasi. Tindakan nyata dalam bentuk partisipasi kegiatan belajar seperti memecahkan masalah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, menilai kemampuan dirinya dalam menguasai informasi, melatih diri dalam menguasai informasi yang diberikan, dan serta nilai-nilainya. Nah, kemudian bagaimana sih stimulus yang menarik itu? Stimulus yang digunakan ya pastinya harus menarik. Artinya stimulus harus dapat mendorong siswa untuk membaca stimulusnya sendiri. Nah, stimulus yang menarik umumnya baru, belum pernah dibaca oleh siswa itu, sehingga meningkatkan atau mengembangkan daya pikir siswa untuk lebih kreatif. Karakteristik soal HOTS selanjutnya yaitu tidak familiar. Artinya siswa belum pernah melihat soal-soal yang diperlihatkan atau yang akan dijawab. Namun soal-soal ini tetap menyesuaikan dengan permasalahan baik itu dalam bentuk kehidupan sehari-hari atau dalam bentuk grafik dan gambar atau alam sekitarnya. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu kebaruan.
Artinya soal HOTS ini akan tetap berkembang dan progresnya tetap berubah-ubah begitu. Sekarang kita bahas contoh soal HOTS. Soalnya yaitu sumbu simetri grafik fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx sama dengan c adalah x sama dengan 1. Jika f0 sama dengan 0 dan f4 sama dengan min 16, maka nilai b min a adalah, kita jawab ya. Sumbu simetri ini absis dari puncaknya yaitu XP. XP nilainya adalah min B per 2A. Min B per 2A sama dengan 1, di mana 1 ini sebagai sumbu simetrinya. Nah, 2A ini kita kalikan saja dengan 1, jadi hasilnya min B per 2A. Kemudian kita luaskan menjadi B sama dengan min 2A. Nah, selanjutnya kita substitusi F0 sama dengan 0 ke grafik Fx sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Sehingga hasilnya menjadi C sama dengan 0. Nah, kemudian grafik fungsi ini kita gabungkan dengan F4 sama dengan min 16. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan B itu hasilnya min 2A. Jadi grafik fungsinya AX pangkat 2 min 2AX. Nah, tadi kan grafik fungsinya ini menjadi F4. Nah, lalu setiap X-nya ini kita kalikan, hasilnya menjadi 4 pangkat 2 hasilnya 16. Nah, 16 dikali A hasilnya 16A. Kemudian 2 dikali 4 hasilnya 8. 8 dikali A sama dengan 8A. Jadi F4 sama dengan 16A min 8A. Kemudian F4 ini kan sama dengan min 16. Jadi 16A min 8A hasilnya 8A. A sama dengan min 16 per 8 hasilnya min 2. Lalu kita lihat lagi, kita cari B. B tadi kan kita dapatkan min 2A. Jadi min 2 hasil A min 2. Min 2 dikali min 2 sama dengan 4. Kemudian yang jadi soalnya B min A, maka 4 min 2 hasilnya 6. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.